Bukti adanya Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Fitnah atau cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya tertutup atau buta sebelah. Disebutkan pula bahwa dinamakan Al-Masih karena dia mengusap atau melewati bumi selama 40 hari. Al-Masih sendiri kadang ditujukan pada orang yang sidik atau jujur, yaitu Isa alaihissalam. Dan kadang pula Al-Masih dimaksudkan untuk orang yang sesat lagi dusta, yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Perlu diketahui bahwa berita tentang kemunculan Dajjal adalah berita yang mutawatir. Hadis-hadis yang membicarakan tentang Dajjal pun berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, orang yang meragukan tentang hal ini itu sangat aneh. Al-Qadi mengatakan, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan selainnya mengenai kisah Dajjal benar-benar sebagai hujah bagi madhab yang berada di atas kebenaran bahwa Dajjal benar adanya. Dan Dajjal adalah benar-benar manusia. Allah mendatangkannya untuk menguji para hambanya. Allah memberikan pada Dajjal berbagai ilahiyah atau ketuhanan, yaitu dengan menghidupkan mayit yang sebelumnya ia matikan, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah dan kebun, menjadikan api dan 2 macam sungai. Kemudian Dajjal pun juga akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan dari dalam bumi. Ia akan menurunkan hujan dari langit dan tanah pun akan tumbuh tanaman. Dan ini semua dilakukan atas kuasa dan kehendak Allah. Kemudian setelah itu, Allah Ta'ala membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tidak ada yang bisa membunuh Dajjal dan juga menghancurkan berbagai urusannya, melainkan Nabi Isa alaihissalam. Allah pun akhirnya mengokohkan hati orang beriman. Inilah madhab Ahlussunnah, keyakinan para pakar hadis, para fuqaha, dan para ulama peneliti lainnya. Sifat-sifat Dajjal. Berdasarkan berita yang berasal dari Nabi SAW, Dajjal memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Tiba-tiba ada seseorang yang berambut lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh. Tiba-tiba ada seseorang yang berbadan besar, warna kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menonjol. Kemudian mereka menjelaskan, sementara yang ini adalah Dajjal. Orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatan, laki-laki dari Bani Khuzamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua dari Ubadah bin As-Samit. Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu ke dalam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian hadis ketiga dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah, putih dan berkilau, seolah-olah kepalanya adalah kepala ular, dan orang yang paling mirip dengan dia adalah Abdul Uzza bin Qatan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairi. Selanjutnya hadis keempat, Rasulullah SAW bersabda, di antara kedua matanya tertulis kafir,
yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya, atau bisa juga dibaca oleh setiap orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang terakhir, yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu mandul. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah penjelasan ringkas mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri Dajjal dari beberapa hadis yang telah kami sebutkan tadi. Jadi jika tidak ditemukan ciri-ciri yang sudah disebutkan, maka tidak bisa disebut dengan Dajjal Akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat.